Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, beragam fenomena di tahun 2022 telah kita lewati. Dari yang menggemparkan hingga yang bikin mewek. Saatnya kita menyongsong tahun yang cerah ini dengan penuh semangat. Nah, siap. Guys, pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas seorang tentara Belanda yang dikenal sebagai The Turk, alias si Turki, karena memang doi peranakan Turki. Dia adalah Raymond Westerling. Dia dikenal sebagai orang yang kejam dan merupakan aktor utama di balik pembantaian di Sulawesi Selatan. Dia nggak segan-segan menghabisi siapapun yang terlibat pemberontakan, guys. Sebagai informasi nih, dahulu saat Belanda berkuasa di Indonesia, orang-orang pribumi yang berjuang merebut kemerdekaan itu dinamakan pemberontak. Dan orang ini nih, tanpa interogasi dan bertanya-tanya lebih dahulu, langsung aja dar der dor. Oke lah guys, gue jadi geram sendiri nih, jadi pengen ngacak-ngacak sampah. Oke lah, langsung aja kencengin volume, siapin nipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Raymond Pierre Paul Westerling lahir 31 Agustus 1919 dan wafat 26 November 1987. Adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian Westerling tahun 1946 sampai 1947 di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Dia adalah salah satu sosok paling dibenci dalam sejarah Indonesia. Westerling lahir sebagai anak kedua dari Paul Westerling, orang Belanda, dan ibunya Sophia Motzo, orang Yunani. Westerling yang dijuluki si Turki karena lahir di Istanbul mendapat pelatihan khusus di Skotlandia. Dia masuk dinas militer pada 26 Agustus 1941 di Kanada. Pada 27 Desember 1941, dia tiba di Inggris dan bertugas di Brigade Princess Irene di Wolverhampton, dekat Birmingham. Westerling termasuk 48 orang Belanda sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di Komando Basic Training Center di Akhana Kerry, di pantai Skotlandia yang tandus, dingin dan tak berpenghuni. Melalui pelatihan yang sangat keras dan berat, mereka dipersiapkan untuk menjadi komandan pasukan Belanda di Indonesia. Seorang instruktur Inggris sendiri mengatakan pelatihan ini sebagai "It's Hell on Earth" alias neraka di dunia. Pelatihan dan pelajaran yang mereka peroleh antara lain Unarmed Combat alias perkelahian tangan kosong, Silent Killing alias penembakan tersembunyi, Dead Slide, How to Fight and Kill Without Firearm, berkelahi dan membunuh tanpa senjata api, dan yang terakhir Killing Sentry alias membunuh pengawal. Setelah bertugas di Edgeworth sejak 31 Mei 1943, maka bersama 55 orang sukarelawan Belanda lainnya pada 15 Desember 1943, Sersan Westerling berangkat ke India untuk bertugas di bawah Laksamana Madhya Mountbatten, Panglima Southeast Asia Command alias Komando Asia Tenggara. Mereka tiba di India pada 15 Januari 1944 dan ditempatkan di Katgaon, 60 km di utara kota Poona. Pada 20 Juli 1946, Westerling diangkat menjadi komandan pasukan khusus Depot Speciale Truppen atau DST alias Depot Pasukan Khusus. Awalnya penunjukan Westerling memimpin DST ini hanya untuk sementara sampai diperoleh komandan yang lebih tepat. Dan pangkatnya pun tak dinaikkan, tetap Letnan 2 atau cadangan. Namun dia berhasil meningkatkan mutu pasukan menjelang penunggasan ke Sulawesi Selatan. Dan setelah berhasil menumpas perlawanan rakyat pendukung Republik di Sulawesi Selatan, dia dianggap sebagai pahlawan. Namanya pun membumbung tinggi. Peristiwa pembantaian Westerling. Sekedar informasi ya guys, kekejaman Westerling di Indonesia justru membuat namanya disanjung-sanjung bak pahlawan di Belanda. Nah, gua garis bawain nih ya, hanya Belanda yang menganggap dia pahlawan.
Di dunia internasional, ia justru dianggap sebagai penjahat perang. Dan mirisnya sampai akhir hayatnya, dia nggak pernah mengakui bahwa dirinya merasa bersalah. Sat! Oke, kita mulai ya guys. Westerling tiba di Makassar pada 5 Desember 1946, memimpin 120 orang pasukan khusus dari DST. Dia mendirikan markasnya di Matoangin. Di sini dia menyusun strategi untuk counter insurgensi atau penumpasan pemberontakan namun dengan caranya sendiri dan tidak berpegangan pada PPTL alias pedoman pelaksanaan bagi tentara untuk tugas di bidang politik dan polisional, di mana telah ada ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan. Suatu buku pedoman untuk taktik kontra pemberontakan. Nah, saat inilah terjadi peristiwa pembantaian Westerling. Jadi di mana-mana guys, kalau untuk menumpas pemberontakan benar-benar diinterogasi, dia terlibat atau enggak. Nah, ini dia main asal random aja gitu kan. Kan bikin naik darah ya enggak sih? Oke, lanjut ya. Reputasi pasukan khusus DST dan komandannya Westerling melambung tinggi. Media massa Belanda memberitakan secara superlatif. Ketika pasukan DST tiba kembali ke markas DST pada 23 Maret 1947, mingguan militer Het Militair Weekblad menyanjung dengan berita pasukan si Turki kembali. Berita pers Belanda sendiri yang kritis mengenai pembantaian di Sulawesi Selatan baru muncul untuk pertama kali pada bulan Juli 1947. Nah, ini yang kontra dengan Westerling nih. Jadi warga Belanda yang masih waras ya pasti kritik lah dengan perlakuan Westerling ya. Cuman hanya bisa mengkritisi guys. Soalnya atasan-atasannya mendukung Westerling sih. Oke, lanjut. Pada tanggal 5 Januari 1948, nama DST dirubah menjadi Korps Special Truppen atau KST. Catat ya guys, Korps Pasukan Khusus. Dan kemudian juga memiliki unit terjun payung. Westerling kini memegang komando pasukan yang lebih besar dan lebih hebat dan pangkatnya kini kapten. Setelah persetujuan Renville, anggota pasukan KST ditugaskan untuk melakukan patroli dan pembersihan antara lain di Jawa Barat. Namun sama seperti di Sulawesi Selatan, banyak anak buah Westerling melakukan pembunuhan sewenang-wenang terhadap penduduk di Jawa Barat. Perbuatan ini telah menimbulkan protes di kalangan tentara KL atau Koninklijke Leger dari Belanda. Nah, ini pasukan Belanda juga guys. Dia nggak setuju dengan pasukannya Westerling ternyata, yang semuanya terdiri dari pemuda wajib militer dan sukarelawan Belanda. Pada 17 April 1948, Mayor KL RF Skill, komandan pasukan 111 RI di Tasikmalaya membuat laporan kepada atasannya, Kolonel KL MHPJ Paulison, di mana Skill mengadukan ulah pasukan elit KST atau Korps Special Truppen, tadi pasukannya Westerling tuh, yang dilakukan pada 13 dan 16 April 1948 di dua tempat, yaitu di Tasikmalaya dan Ciamis. Pasukan KST telah membantai 10 orang penduduk tanpa alasan yang jelas, dan kemudian mayat mereka dibiarkan tergeletak di tengah jalan. Jadi ada satuan lain yang melaporkan ke atasannya Westerling lagi ya, bahwa pasukan Westerling ini nggak beres nih bos. Wah kacau deh, main tembak-tembak aja, kita kan sebagai tentara nih punya wibawa dong. Gak bisa nama kita jadi tercoreng gitu maksudnya. Pengaduan ini mengakibatkan dilakukannya penyelidikan terhadap pasukan khusus pimpinan Westerling. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang kemudian mencuat ke permukaan. Di samping pembunuhan sewenang-wenang, juga terjadi kemerosotan disiplin dan moral di tubuh pasukan elit KST. Kritik tajam mulai berdatangan, dan pers menuding Westerling telah menggunakan metode Gestapo, alias Geheime Staatspolizei, polisi rahasia Jerman yang terkenal kekejamannya semasa Hitler. Dan hal-hal ini membuat para petinggi tentara Belanda menjadi gerah. Walaupun Jenderal Spoor sendiri sangat menyenangi Westerling, nah ini atasannya Westerling ya guys, tetapi untuk menghindari pengusutan lebih lanjut serta kemungkinan tuntutan ke pengadilan militer, Spoor memilih untuk menonaktifkan Westerling pada 16 November 1948. Setelah 2,5 tahun memimpin pasukan khusus Depot Special Truppen atau DST yang kemudian menjadi KST ya, Westerling diberhentikan dari jabatannya dan juga dari dinas kemiliteran. Penggantinya sebagai komandan KST adalah Letnan Kolonel Knil W.C.A. van Beek. Setelah pemecatan atas dirinya, Westerling kemudian menikahi pacarnya dan menjadi pengusaha di Pacet, Jawa Barat.
Guys, ini yang lebih membagongkan lagi ya. Setelah dipecat dari militer Belanda, dia malah bersekongkol dengan para pemberontak kemerdekaan untuk mengkudeta pemerintahan Soekarno. Udah gila kali ya. Pada bulan November 1949, Dinas Rahasia Militer Belanda menerima laporan bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburg pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah Ratu Adil Persatuan Indonesia atau RAPI dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Westerling tetap aktif menjaga hubungan dengan bekas anak buahnya dan menjalin hubungan dengan kelompok Darul Islam di Jawa Barat. Secara diam-diam ia membangun basis kekuatan bersenjata yang akan digunakan untuk memukul Republik Indonesia yang direalisasikannya pada 23 Januari 1950 dalam usaha yang dikenal sebagai Kudeta 23 Januari. Secara membabi buta, Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temukan di jalan. 94 anggota TNI dari Divisi Siliwangi tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembok. Beritanya meluas ke seluruh dunia dan Westerling jadi buronan internasional. Akhirnya dia ditangkap oleh polisi Inggris pada tanggal 26 Februari 1950 dan dijebloskan ke penjara Changi. Setelah keluar dari tahanan, Westerling sering diminta untuk berbicara dalam berbagai pertemuan yang selalu dipadati pemujanya. Sekali lagi guys, Westerling hanya diidolakan di Belanda ya. Dan hanya orang-orang tertentu saja ya. Banyak orang Belanda juga yang tidak menyukai Westerling. Westerling kemudian menulis 2 buku, yaitu autobiografinya Memories yang terbit tahun 1952 dan The Endling yang terbit tahun 1982. Buku Memories diterjemahkan ke bahasa Prancis, Jerman, dan Inggris. Edisi bahasa Inggris berjudul Challenge to Terror sangat laku dijual dan menjadi panduan untuk counter-insurgensi dalam literatur strategi pertempuran bagi negara-negara Eropa untuk menindas pemberontakan di negara-negara jajahan mereka di Asia dan Afrika. Westerling meninggal pada tanggal 26 November 1987 setelah mengalami serangan jantung. Guys, demikianlah perjalanan Westerling, seorang jagal kejam di masa agresi militer Belanda. Cukup sekian konten kali ini, mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.